Selamat malam, Mbak. Malam. Kenalkan, saya Paskarani Fedra dari Universitas Airlangga. Sebelumnya, terima kasih ya Mbak sudah mau menyempatkan waktunya untuk konseling bersama saya. Ya, sama-sama. Ya, kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa ya? Nama lengkap saya Evania Michelle. Oke, halo Mbak Evania. Mbak Evania sekarang umurnya sudah berapa tahun ya? Saya sekarang 19 tahun. Oke, Mbak sudah 19 tahun ya. Oke Mbak, apakah sebelumnya Mbak pernah mengalami gejala seperti pusing, lemas, letih, atau hilang konsentrasi ya seperti itu? Kalau lemas letih enggak sih, hilang konsentrasi juga jarang. Yang sering mungkin kalau misalnya habis aktivitas banyak gitu, biasanya saya gampang pusing, gampang sakit kepala kayak gitu. Itu berarti kalau aktivitasnya berat atau tiap ada aktivitas apapun? Kalau habis aktivitas berat sih, kayak misal yang paling sering tuh kalau habis lihat layar lama, kayak habis kelas online gitu kan lumayan lama ya. Nah itu biasanya setelah kelas online gitu saya sering kayak sakit kepala atau pusing kayak gitu. Oh iya, berarti Mbak lagi kelas online ya. Kalau boleh tahu, Mbak kelas online-nya itu berapa lama ya dalam sehari? Saya sih rata-rata 4 SKS ya, 4 SKS berarti sekitar 4 jaman, kecuali kalau misalnya hari Senin itu lebih banyak jadwalnya 8 SKS, jadi dari pagi sampai sore. Berarti bisa dibilang dari pagi sampai sore Mbak menatap layar seperti itu? Iya, betul. Oke, berarti selama kuliah online ini boleh tahu nggak Mbak pola makannya seperti apa? Karena pas kuliah online ini jujur pola tidur saya agak hancur ya. Jadi sejak pandemi ini saya makan cuma 2 kali sehari, pas pagi menjelang siang sama pas malam. Oh, berarti lumayan besar ya gap makannya, Iya, Mbak. Oke, kalau karena pola makan Mbak kan pagi menjelang siang, baru malamnya makan lagi. Iya, betul. Oke, Mbak ada diet atau ada makanan yang lagi dihindari seperti itu? Nggak ada sih, kayaknya makannya kayak biasa. Oke, kalau boleh tahu menu makan Mbak sehari-hari itu apa aja ya? Kalau saya tuh pasti setiap hari makan nasi, kecuali kalau misalnya emang masak mie apa makan mie. Terus kalau buat lauknya sih biasanya lebih sering ayam sih, lebih sering makan daging ayam, tapi kadang juga ada sayurnya. Terus kalau misalnya emang di rumah lagi ada buah juga saya makan buah, tapi nggak sering-sering banget sih, cuman kadang-kadang aja. Oh, berarti Mbak makannya udah cukup beragam ya Mbak, bagus banget, udah ada proteinnya, udah ada sayur, udah ada buah, seperti itu. Iya, kalau kayak gitu, Mbak tahu nggak apa itu yang namanya tablet tambah darah? Pernah mendengar istilah seperti itu? Kayaknya pernah dengar deh pas SMA itu ya, rasanya kalau nggak salah ada programnya dari sekolah, kalau nggak salah ingat. Boleh Mbak diceritakan apa yang Mbak tahu tentang tablet tambah darah dari apa yang Mbak pernah dengar? Kalau saya ingat-ingat dari yang dulu pas SMA itu ya, tablet tambah darah itu buat ini ya, buat terutama buat wanita yang usianya lagi masa-masa subur kayak masih menstruasi gitu ya, buat untuk mencegah anemia. Ya, apakah betul? Ya betul. Ya betul. Seperti yang sudah Mbak bilang tadi, tablet tambah darah itu untuk mencegah anemia, karena di dalam tablet tambah darah itu isinya zat besi dan folat. Nah, zat besi itu tuh di dalam tubuh fungsinya itu untuk membentuk sel darah merah lah istilahnya. Maksudnya karena ada zat besi, jadi sel darah merah kita bisa terbentuk, jadi bisa menghindari apa itu yang namanya anemia.
Terus kalau boleh tahu nih Mbak siklus mensnya apakah lancar atau ada hambatan? Terus maksudnya kalau lagi mens itu sampai berapa minggu? Terus banyak nggak mensnya? Gitu. Kalau siklus sih lumayan lancar sih, cuman kalau saya nggak salah inget ya, kalau nggak salah tuh sempat waktu itu ke skip, jadi 2 bulan nggak menstruasi, tapi nggak sering kok, cuman sekali aja. Terus kalau buat banyaknya sih standar sih menurut saya, hari ke-1 sampai ke hari pertama sampai hari ke-3 itu lumayan berat, tapi nanti masuk hari ke-4 itu sudah mulai nggak berat sebetulnya. Kalau buat lamanya sendiri, menstruasi saya biasanya sekitar 6 sampai 7 hari seperti itu. Iya. Bisa dibilang siklus mens Mbak udah lumayan bagus ya, itu udah tergolong normal sih. Terus kalau misalnya pas lagi banyak-banyaknya itu Mbak ada kayak rasa lemes atau kayak males bergerak karena capek mungkin, atau pusing, demam gitu-gitu? Kalau demam sih nggak pernah sampai demam ya. Mungkin cuma kadang lebih males gerak aja ya, soalnya kan jadinya kan badan lebih gampang sakit semua. Itu aja sih, cuma lebih males buat gerak-gerak gitu. Oke. Seperti yang tadi Mbak udah cerita, kalau mens itu Mbak sering merasa capek, letih gitu ya Mbak? Iya. Nah itu tuh udah termasuk gejala anemia Mbak. Jadi Mbak belum kena anemia, tapi memiliki resiko terkena anemia. Tuh, jadi alangkah baiknya kalau Mbak tuh mencegah, seperti apa yang pepatah pernah katakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh begitu ya. Kalau begitu untuk mencegahnya sendiri gimana ya caranya? Nah, untuk mencegah risiko Mbak terkena anemia, Mbak bisa banget mengkonsumsi yang namanya tablet tambah darah itu. Jadi kan kalau mens itu kan darahnya keluar banyak kan Mbak. Jadi otomatis darah yang di dalam tubuh Mbak berkurang. Nah, untuk itu perlu banget yang namanya tablet tambah darah. Jadi zat yang ada di dalam tablet tambah darah itu bisa memproduksi lebih banyak sel darah merah lagi, seperti itu. Oh begitu, ya. Lalu untuk minum tabletnya sendiri dianjurkan berapa banyak ya? Untuk anjuran minumnya, untuk Mbak sendiri itu bisa minum 1 tablet dalam seminggu, gitu. Nah, tapi mungkin bagi kebanyakan orang masih agak gimana gitu, karena menurut klien-klien saya yang lainnya, mereka saat mengkonsumsi tablet tambah darah itu mereka kurang suka karena rasanya yang tidak familiar. Nah, itu karena itu kan zat besi ya Mbak, jadi rasanya pasti agak amis seperti itu. Iya. Nah, jadi dimaklumin aja ya Mbak. Ada kayak caranya nggak sih biar nggak ngerasa kayak amis gitu? Mungkin bisa waktu dimakan itu langsung ditelan baru minum air. Jadi biar zat-zatnya itu kalau makan sambil minum air kan zat-zatnya kan udah melebur duluan kan di air, di mulut. Jadi rasa-rasanya nyangkut di mulut. Jadi kalau bisa diminum, ditelan baru minum air. Tapi minumnya nggak boleh pakai minuman berrasa seperti teh, kopi, atau susu seperti itu ya Bu. Oh, nggak boleh ya? Berarti cuman air putih aja ya? Iya betul, karena kalau pakai teh, kopi, atau susu itu bisa menghambat penyerapan zat besi yang ada di tabletnya nanti. Jadi penyerapan zat gizi dalam tubuhnya nggak optimal gitu. Oke, baik kalau gitu. Oh ya, tambahan ya Bu, tadi pola makannya udah bagus banget. Mbak bisa terus menjaga
makanan yang Mbak konsumsi, tapi boleh lebih baik lagi kalau misalnya makannya 3 kali sehari. Oke. Iya ya. Ya. Jadi seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Evania? Sepertinya sudah nggak ada sih, penjelasannya sudah cukup jelas semuanya. Oke, baiklah Mbak Evania. Semoga Mbak Evania bisa mulai menerapkan hidup dengan minum tablet tambah darah. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, terima kasih Mbak Evania sudah mau berkonsultasi dengan saya. Iya, terima kasih juga buat Ya, informasinya. Ya, betul. Semoga Mbak Evania sehat selalu ya, Mbak. Iya. Terima kasih.